Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B dalam pembahasan tentang 10 sifat emas yang perlu Anda ketahui. Oke, tapi jangan lupa bantu subscribe, like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan channel ini sehingga Pak B semakin semangat untuk berbagi ilmu seputar investasi emas dan investasi lainnya. Oke, kita mulai. Jangan berlama-lama. 10 sifat emas yang perlu diketahui. Yang perlu kita ketahui ini untuk referensi. Jadi belajar tentang emas untuk referensi sehingga kita nanti akan betul-betul tahu tentang emas. Pokoknya sudah bentuk emas, nabungnya di mana, belinya di mana, bagaimana caranya, mengumpulkannya uang gimana. Nah, ini adalah referensi yang selanjutnya adalah 10 sifat emas yang perlu diketahui. Yang pertama adalah emas merupakan benda universal, global, dan berharga, terutama emas batangan. Jadi kalau emas batangan, misalnya Antam, UPS itu bisa dijual ke luar negeri. Misalnya pada saat teman-teman datang ke luar negeri, pegang emas, nanti suatu saat butuh, nanti bisa dijual di luar negeri. Karena terutama Antam sudah ada sertifikat LBMA, yaitu London Bullion Market Association. Jadi bisa dijual di seluruh negara yang ada bekerjasama dengan negara-negara tersebut. Itu. Yang kedua adalah emas bisa dijadikan alat proteksi aset. Jadi ini ya beberapa pakar mengatakan jadi emas digunakan safe haven atau digunakan untuk proteksi aset. Jadi jangan semuanya, karena para investor kawakan mengatakan tidak boleh menaruh semua telur dalam satu keranjang investasi. Karena nanti kalau pada saat investasinya buruk, berarti semuanya akan hilang. Tapi ada aset berbeda-beda atau diversifikasi investasi. Salah satunya emas. Ya, oke. Yang ketiga, emas kebal terhadap inflasi dan deflasi. Jadi kalau inflasinya naik, emas juga naik. Kalau inflasinya turun, emas juga mengikuti. Ada inflasi naik, emas naik. Seperti itu, sehingga sebagai pelindung nilai begitu ya. Jadi kalau Anda punya emas, nanti kapanpun dimanapun tetap akan melindungi nilai atau tetap berharga. Sekali lagi, emas tidak membuat Anda cepat kaya, tapi emas membuat Anda tetap kaya. Yang keempat, emas sangat liquid, yaitu mudah dicairkan. Kalau dalam bentuk tabungan, dicairkan hari itu bisa diambil juga. Dalam bentuk emas fisik, dijual hari itu juga bisa diambil atau bisa ditransfer ke rekening yang Anda punya. Yang kelima adalah emas bisa dimiliki secara bertahap atau fleksibel. Cicil bisa, tabung emas bisa, beli kecil-kecil bisa. Jadi emas kalau di Antam paling kecil 0,5, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram atau 1 kilo. Tapi ada tren lagi hari ini, sekarang ada emas kecil-kecil, IOA, terus mini gold, terus emas mini, dan lain sebagainya. Itu juga emas batangan, tapi kecil-kecil. Jadi bisa dimiliki seperti itu. Kalau belum punya dana besar tapi punya keinginan investasi, berarti Anda harus mengumpulkan dengan kecil-kecil. Begitu ya. Dan itu sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Kalau tidak bisa menabung kecil-kecil, kalau harus menabung besar uangnya takut kepakai, berarti beli kecil-kecil, beli terus, kumpulkan, lama-lama akan menjadi banyak. Terus yang keenam, emas awet dan tahan lama. Jadi emas itu dilebur, kalau di peleburan itu harus membutuhkan suhu 1083 derajat Celcius, itu baru akan lebur. Dan tetap aja masih sifatnya tetap masih emas karena masih logam, makanya dinamakan logam mulia, itu emas. Yang ketujuh, emas tahan segala cuaca apapun itu tahan, anti karat, tidak pernah berkarat emas itu, tidak seperti logam-logam yang lainnya. Kalau kena oksigen luar itu biasanya berkarat dan terus lama-lama keropos. Kalau emas tidak, anti asam, deteksi asam pun kalau emas asli tidak akan berubah warna maupun bentuknya, dan tahan api. Kalau dibakar hanya tidak sampai 1083 derajat, dia tidak akan meleleh, tetap aja emas murni.
Oke. Yang ke-8 adalah emas tetap bernilai sampai kapanpun. Bahkan dari zaman dulu. Lalu Pak B ingat cerita itu dari zaman Rasulullah, itu dari zaman Nabi 1441 tahun yang lalu itu sudah ada emas. Bahkan sebelumnya itu dari zaman-zaman kerajaan-kerajaan yang masa lampau itu emas sudah diperdagangkan atau sebagai alat tukar atau sebagai alat untuk membeli itu emas. Bahkan sampai hari ini pun tetap berharga atau bernilai. Bahkan kalau emas batangan dimanapun kapanpun itu bisa digunakan untuk transaksi, yaitu dijual atau digadaikan atau apa, itu untuk bisa untuk transaksi. Jadi tetap bernilai di emas dimanapun kapanpun sampai kapanpun itu tetap bernilai. Itu sifat emas. Yang ke-9, emas kepemilikannya pribadi, sangat pribadi dan free, mudah. Jadi kalau punya uang 1 juta beli 1 gram, punya uang 2 juta katakanlah beli 2 gram, terus menerus seperti itu pribadi dan mudah. Disimpan, nanti kepemilikannya pribadi, tidak menyangkut orang lain. Tidak seperti misalnya properti itu harus ada sertifikatnya, harus ke BPN, harus ke notaris, harus ke macam-macam itu. Kalau emas tidak. Begitu sudah ada sertifikatnya dalam itu, ya sudah, ya cuman itu. Sehingga itu namanya yang pegang itu berarti yang punya. Yang pegang saat itu berarti yang punya emas tersebut. Oke, itu adalah emas. Yang ke-10 adalah emas dapat diwariskan dengan mudah. Jadi mudah diwariskan. Jadi kasihkan saja, misalnya besok suatu saat Anda punya emas sangat banyak, nanti diwariskan oleh anak-anaknya, itu gampang sampai diwariskan saja. Oke, seperti itu adalah sifat emas. Semoga ini menjadikan referensi, menjadikan informasi, menjadikan hal baik buat Anda tentang sifat-sifat emas, sehingga Anda tertarik untuk memulai berinvestasi atau mengumpulkan atau menabung emas agar Anda menjadi orang yang kaya atau tetap kaya dengan menahan keinginan sementara, membeli masa depan dengan harga hari ini, mengumpulkan emas, membeli emas yang sudah banyak macamnya untuk tetap sukses di masa yang akan datang. Oke, semoga menginspirasi. Like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan mengembangkan channel Pak B.